And then does Zack Snyder like Marvel? Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan mulai dari Zack Snyder yang belak-belakan ngomong kalau dia suka dengan film dan juga komik dari Marvel, hingga teaser terbaru film Eternals yang memberikan sejumlah kejutan. Well, berikut adalah fakta film Moviespedia. Nomor 1, DC siap melawan Marvel. Berpindahnya sejumlah film eksklusif Marvel dari Netflix ke layanan streaming film Disney Plus Hotstar ternyata turut berdampak pada bertumbuhnya jumlah pengguna yang semakin luas. Well, strategi yang dilakukan oleh Disney itu pun tampaknya mulai diadopsi oleh Warner Bros ke depannya, guys. Indikasi tersebut semakin menguat dengan pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan AT&T baru-baru ini bahwa mereka bakalan menggabungkan Warner Media dengan Discovery Inc. Well, bergabungnya ketiga perusahaan yang memiliki basis penonton yang besar tersebut diharapkan turut mendatangkan keuntungan sehingga dapat mempengaruhi kualitas film dan juga jumlah film yang diproduksi oleh DC Entertainment untuk bersaing melawan dominasi Marvel. Nah, namun demikian, di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa nantinya DC Entertainment justru akan dirugikan lantaran perusahaan baru ini nantinya tidak akan dipimpin oleh CEO Warner Media yaitu Jason Kilar dan justru akan dipimpin oleh CEO dari Discovery. Nah, sebagai informasi aja nih buat kalian, bahwa film Snyder Cut yang baru-baru ini dirilis adalah hasil dukungan penuh dari CEO Warner Media yaitu Jason Kilar. Nomor 2, kejutan Quiet Place Universe. Film Quiet Place 2 memang baru akan dirilis di bioskop Indonesia dalam minggu ini. Namun demikian, ternyata nggak perlu menunggu waktu lama, kisah tentang alien yang menginvasi bumi ini kabarnya bakal digarap versi spin-off. Mengutip dari The Hollywood Reporter, spin-off Quiet Place 2 nantinya bakalan disutradarai oleh Jeff Nichols, sedangkan John Krasinski yang pada sequel Quiet Place kali ini menjadi sutradara rencananya justru akan duduk sebagai produser. Nah, John Krasinski sendiri belum mau membocorkan atau memberikan gambaran soal spin-off dari Quiet Place 2 yang bakal dirilis tahun 2022 nanti. Hanya saja, John memastikan bahwa dia telah memiliki cerita untuk melanjutkan Quiet Place hingga filmnya yang ketiga. So, dengan demikian, Quiet Place Universe rencananya akan dikembangkan menjadi 4 film untuk saat ini, guys. Yaitu Quiet Place yang pertama yang tentunya sudah tayang, kemudian Quiet Place 2, lalu ada juga Quiet Place spin-off, dan yang terakhir Quiet Place yang ketiga. Nomor 3, teka-teki Ikaris memimpin Avengers. Teaser film Eternals akhirnya dirilis, dan sejumlah kejutan pun menarik untuk dibahas, guys. Well, secara garis besar, Eternals versi layar lebar digambarkan masih mengadopsi versi komiknya. Kaum ras abadi berkekuatan super yang mengikuti Celestial ini ditampilkan diam-diam sudah eksis sejak zaman purba dan bahkan turut membantu manusia untuk membangun peradaban. Nah, yang menarik menurut gue dalam teaser kali ini, meskipun mereka digambarkan memiliki kekuatan super dan bahkan dianggap dewa pada zamannya, namun, para Eternals ini juga digambarkan masih memiliki sisi manusiawi dengan saling mengejek atau bercanda satu dengan yang lainnya, guys. Nah, selain kesan yang kocak antara satu karakter dengan karakter lainnya, di Eternals pun digambarkan muncul karena ada konflik besar yang mengancam bumi dan harus diselesaikan. Dalam ending trailer bahkan digambarkan bahwa mereka ternyata turut mengikuti perkembangan kemunculan Avengers dan juga turut khawatir serta bertanya mengenai nasib Avengers terutama setelah kepergian Iron Man dan juga pensiunnya Steve Rogers. Well, penyebutan nama Steve Rogers secara spesifik dibandingkan Captain America mengindikasikan bahwa setting film Eternal sendiri berada dalam garis waktu atau timeline setelah film The Falcon and the Winter Soldier. Nah, yang menarik jika memang demikian, maka secara tidak langsung pertanyaan salah satu karakter yang bernama Sprite soal siapa yang pantas menggantikan Steve Rogers memimpin Avengers, seolah mengisyaratkan bahwa kemunculan Falcon sebagai Captain America belum diakui kapasitasnya, guys. Well, siapakah sosok Ikaris yang dengan sesumbar mampu memimpin Avengers? Selain itu, mengapa para Eternals yang begitu kuat masih membahas para Avengers seolah-olah mereka butuh bekerja sama? Nah, semua itu tentunya bakalan gue bahas di Moviespedia, guys. So, pastikan kalian semua stay tune dengan menyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Nomor 4, Snyder memberikan kode keras kepada Marvel. Setelah beberapa waktu lalu menyatakan kekagumannya kepada petinggi Marvel yaitu Kevin Feige, well, baru-baru ini Snyder secara belak-belakan mengatakan bahwa dia ternyata mengikuti dan juga menyenangi komik serta film-film Marvel, guys. I do like Marvel. I like Marvel movies and I like Marvel comics.
Nah, nggak hanya itu aja, Snyder juga mengungkapkan bahwa dia menyukai dua karakter superhero Marvel, yaitu Iron Man dan juga Hulk. The Hulk has always been one of my favorites, forever, and Iron Man. Well, pernyataan dari Snyder ini nggak hanya mengejutkan para penggemar DC, namun kemudian juga turut mengembangkan sejumlah spekulasi, guys. Ada kubu fans DC yang berpendapat bahwa pernyataan tersebut merupakan wujud kekecewaan Snyder karena visi DC Universe-nya kurang begitu didukung oleh Warner Bros. Selain itu, ada juga yang berspekulasi bahwa kemungkinan besar Snyder sedang memberikan kode keras kepada Marvel untuk memberinya kesempatan menggarap film Hulk. Asumsi ini muncul karena Iron Man sendiri dinilai sudah tewas dan nggak mungkin untuk dikembangkan lagi. Sedangkan karakter Hulk sendiri dinilai masih memiliki cerita yang berpotensi untuk digali lebih dalam. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys, yaitu jika kalian sudah menonton teaser Eternals, maka siapa karakter yang menjadi favorit kalian? Well, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu, sampai jumpa di fakta film menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.